Ini masih pada di tempat tidur kayaknya ya. Siapa ini? Olga. Iya, Pak. Ki berisik, berisik. Pak. Air batin, Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Pak. Jadi, Pak, turun. Untuk KM-nya siapa? KM sama sekretarisnya udah dibentuk? Siap. KM sama sekretarisnya udah dibentuk belum? Apa Olga? Nurul? Udah, Pak. Siapa? Sekretaris siapa? Ya kan, Oga? Mau langsung mulai aja? Apa masih nunggu yang lain ini? Nunggu yang lain. Ya udah, tunggu 5 menit lagi ya. Bapak itu absennya diketik di komentar. Iya, namanya aja. Nanti Bapak rekap di daftar hadir, dipegang Bapak nih. Ya, yang udah hadir Olga, Ratu, Dewi. Menurul. Posisi di rumah masing-masing kan? Iya, Pak. Ya 1 menit lagi mulai ya, biar nggak terlalu lama kalian nanti takut paketnya habis duluan. Iya, Pak. Gak apa-apa yang bisa aja, yang bisa ikut Vicon aja. Nanti kalau sudah selesai hasil Viconnya nanti Bapak upload di YouTube ya. Jadi nanti tinggal tonton ulang lagi aja di YouTube. Jangan lupa klik like, subscribe ya. Wajib. Komen juga. Biar channelnya makin berkembang. Kayak YouTuber aja. Ya langsung mulai aja ya, biar nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu. Sedikit dong, Bapak. Biar nggak terlalu siang, paling kita cuman setengah jam aja, nggak usah lama-lama. Pak, sehat Pak. Sampai ditinggal.
tinggal mau kena naon. Kecil mas. Kecil mas. Masih deh. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita dijadwalkan untuk tatap muka online ya, Vicon itu setiap 2 minggu sekali minimal. Jadi hari minggu ke-1 sama minggu ke-3 di jadwalnya. Nanti nggak tiap hari kita Vicon. Kalau ada pelajaran saya paling di-combine aja di Classroom, di WA ya. Jadi kalau nanti ada tugas-tugas ataupun pengumuman, nanti silakan dicek aja di Google Classroom atau di WhatsApp. Oke, ini Elsa baru bergabung. Elsa Setiawati. Elsa, dengar Elsa? Halo? Elsa ada? Iya Pak, iya. Kamu di Google Classroom-nya nggak aktif ya? Nggak ngerjain tugas ya? Kenapa? Kenapa? Di Google Classroom nggak aktif. Aktif kok Bapak. Oh, yang TLJ kamu belum gabung ya? Apa enggak? Udah. Udah gabung juga. Nanti soalnya kemarin ada tugas di Classroom kamu nggak kerjain. Yang mana Bapak? Udah telat sih, udah lewat. Baiklah, kita ulas yang kemarin materinya ya, yang sudah di-share sebenarnya slide yang kemarin itu, yang tentang extension sama dual pen. Untuk materi di TLJ ini, itu kan kita buat VoIP ya, VoIP nomor extension. Kemudian kita lakukan instalasi dengan menggunakan simulasi paket tracer atau instalasi di konfigurasi breakernya. Boleh dimatiin dulu mic-nya ya. Ntar saya matikan dulu, biar nanti kalau pas sesi tanya jawab baru saya aktifkan kembali mic-nya. Baik, langsung saja saya akan tampilkan presentasi yang kemarin. Ini ya. Kelihatan di layarnya? Dicat aja ya. Baik. Pengertian ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Jadi kalau misalkan kita dalam suatu kantor, perusahaan, itu kan pasti banyak divisi ya. Beberapa divisi itu biasanya terdapat nomor telepon ya. Nomor telepon di setiap divisi masing-masing. Ketika kita ingin menghubungi suatu divisi tertentu, kita tidak perlu menekan tombol ataupun menelpon secara langsung lewat HP misalkan, karena di sana sudah terdapat telepon ya. Dan nomor teleponnya itu biasanya nggak banyak. Nah, itu yang dinamakan ekstensi. Biasanya 111, 112 ya, tergantung dari pengaturannya. Nah, itu yang dimaksud dengan ekstensi ya. Nomor ekstensinya berapa Pak? Misalkan bagian keuangan, nomor ekstensinya berapa? Bagian HRD, nomor ekstensinya berapa? Nah, itu kita akan pelajari lebih lanjut ya pada konfigurasi selanjutnya ya. Baik. Nah, dalam ekstensi, dalam dial plan VoIP dianalogikan seperti PABX.
Jadi di sini ada sebuah server, ya, sebuah server yang menangani, ya, yang menangani untuk pengaturan nomor extension. Di sini ada sebuah server. Biasanya yang kita pakai itu adalah Asterix, ya, nama softwarenya Asterix. Kalau menggunakan Linux ya Asterix. Jadi suatu server ini akan mengatur, ya, mengatur nomor esensi setiap masing-masing dari divisi. Misalkan divisi A ini, nah kamu ekstensinya 300. Jadi kalau ada divisi lain yang akan nelpon, misalkan divisi B ini akan nelpon ke divisi A, dia cukup menelpon, mengetikkan nomor extension di teleponnya 300. Nah, sehingga yang divisi B akan terhubung ke divisi A, ya gitu ya, dengan nomor extension tersebut. Begitupun dengan yang lainnya nih, yang ada teleponnya misalkan divisi C, divisi D ini ya. Ketika mereka akan terhubung dengan divisi yang lainnya, cukup dengan menekan nomor extension masing-masing. Begitu konsepnya extension. Misalnya extension ke-1 001, komputer kedua extensionnya 002 gitu ya. Nah, konsepnya kalau misalkan telepon biasa itu kan menggunakan kabel telepon. Kalau dalam VoIP itu menggunakan yang namanya jaringan LAN. Nah, jaringan kabel internet. Jadi ngegabung antara telepon dan internet menjadi satu jaringan. Nah, itu konsep VoIP ya. Konsep VoIP kan kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. Jadi suara yang melalui jaringan IP, jaringan internet protokol, jaringan LAN-nya ya, begitu. Nah, oke, ini extension. Extension adalah label dari extension. Dapat berupa sebuah string, ya, angka, huruf atau simbol yang diizinkan. Jadi biasanya itu berbentuk angka 111 tadi ya, seperti di slide pertama. Angka, huruf atau simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama, harus mempunyai labelnya, dilabelin ya. Jadi didaftarkan di server extensionnya, ya, baru dapat dilakukan telepon ya menggunakan nomor extensi tersebut. Nah, ada yang namanya priority, biasanya berupa angka integer. Nah, angka integer itu angka 1, 2 gitu ya. Nah, itu merupakan angka integer. Merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension ya. Jadi memang umumnya sebuah extension itu adalah angka. Ya. Angka 0 sampai 9 ya. Bebas sih, nggak ditentukan harus berapa angkanya ya. Cuman biasanya extension cuma 3 digit paling yang dipakai, 123, 111, 101 dan seterusnya. Nah, ini adalah command, perintah yang dijalankan oleh Asterix. Jadi kalau kita konfigurasi di Linux ya, server Linux itu biasanya konfigurasinya command line, berupa perintah-perintah yang berbasis teks. Jadi memang harus paham ya ininya, perintah-perintah teksnya. Kemudian ada sebuah parameter. Parameter adalah parameter harus diberikan kepada command. Tidak semua command itu membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Baik, selanjutnya ada dial plan. Dial plan berfungsi sebagai routing, proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX ya. Nah, jadi dalam suatu jaringan VoIP ya, jaringan komunikasi
telepon ya, itu ada yang namanya sebuah dial plan, atau misalkan routing. Rutenya kemana nih kalau kita nelpon ekstensi 123, dia kan nyambungnya kemana, ke bagian apa. Nah itu yang dinamakan dengan jalurnya ya, dial plan-nya. Fungsi dari dial plan sendiri adalah sebagai routing atau proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Panggilan antara ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun IP PBX, atau yang biasa disebut dengan dial trunk. Jadi bisa ke PBX yang lain, misalkan dari gedung A ke gedung B gitu ya, ke divisi A yang divisi lain dengan terhubung dengan server PBX yang lain. Ya. Dalam server VoIP asterisk dial plan diprogram dalam satu file yang nama extension ya. Extension.conf. Nah, ini file konfigurasinya ada di sini. Mungkin kalau kita mau memakai yang versi GUI-nya ya ada sih. Kita nanti yang akan memakai breaker biar gampang ya. Cuman ini materi ini dikhususkan untuk yang memakai asterisk ya, yang berbasis Linux. Nah, oke, cukup materinya cukup sampai di situ ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ntar saya heningkan dulu. Saya berhenti dulu. Oke, silakan diaktifkan mic-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Halo, masih di sana? Kok nggak ada suaranya? Iya, Pak. Ya, cukup untuk Viconnya. Jangan lama-lama ya, takut kuotanya habis nih. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan lewat chat boleh, atau mau secara langsung boleh. Yang lainnya mungkin belum punya kuota ya. Ya malum lah. Baik, dari materi presentasi tadi ada yang mau ditanyakan? Wah, ini udah habis kuotanya nih kayaknya. Udah keluar. Apa jaringannya kali ya? Gimana di tempat kalian jaringannya? Jaringan internetnya lancar Bagus nggak? lah, bagus. Lancar. Lancar. Kadang nggak. Oh gitu, naik turun ya? Ya. Setiap bulan kuota habis berapa giga? Untuk kuota Itu, Pak. nggak tentu. Biasa langganannya paket apa? Yang biasa, Pak. Paket kesel ya, bronet ya. Ya. Ya, ini yang bisa ikut Vicon aja ya untuk laporan. Nanti untuk hasil dari Viconnya nanti di upload, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Kalau yang nggak bisa ikut Vicon hari ini. Ya, Pak. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Jangan lama-lama udah. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya cukup ya. Ya kalau cukup nanti dibaca-baca lagi slide yang udah di share ya di Classroom. Nanti mungkin setelah ini ada umpan balik, ada diskusi di Classroom ya, dan lebih aktif yang lainnya juga ya. Mungkin kalau secara tatap muka Vicon kayak gini menghabiskan banyak kuota. Bener, Pak.
Iya, nyedot kuota ya. Biasanya kuota sebulan habis sama sehari ya. Ya. Oke, cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Halo? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Vikon hari ini. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.